Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dinda Angelika Noveladia, NIM J1A1 18080. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang akan mengisi 3 kuesioner. Nah, 3 kuesioner ini yang pertama antropometri, yang kedua food recall, dan yang ketiga yaitu RRQ. Dan langsung saja kita ke kuesioner yang pertama, antropometri. Antropometri. Menurut Indrianti, antropometri berasal dari antro yang berarti manusia dan metron yang berarti ukuran. Secara definitif, antropometri dinyatakan sebagai suatu studi yang menyangkut pengukuran dimensi tubuh manusia dan aplikasi rancangan yang menyangkut geometri fisik, massa, kekuatan, dan karakteristik tubuh manusia yang berupa bentuk dan ukuran. Antropometri secara luas akan digunakan sebagai pertimbangan ergonomis dalam memerlukan interaksi manusia. Baik, di sini sudah ada narasumber saya yang akan saya wawancarai mengenai kuesioner antropometri. Nah, langsung saja saya wawancarai saudari atas nama siapa? Saja ya. Untuk umurnya berapa? 16 tahun. Terakhir kali menimbang berat badan kapan? 2 minggu lalu. Itu berapa? 49. Dan terakhir untuk mengukur tinggi badan kapan? Tahun lalu Itu berapa? 139. Food recall. Survei diet atau penilaian tingkat konsumsi makanan adalah salah satu metode yang digunakan dalam penentuan status gizi perorangan atau kelompok secara tidak langsung. Survei konsumsi makanan dilakukan dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi, di mana survei ini dapat mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan zat gizi. Dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Selanjutnya kuesioner yang kedua itu tentang food recall. Nah, di sini saya akan menanyakan menu dari sahur, buka sampai makan malam. Untuk menu sahurnya waktu sahur kemarin dulu itu apa? Ada nasi, pagi, sayur, ikan, dan udang goreng. Nah, untuk bukanya itu menunya apa saja? Air putih, Terus pisang hijau, dan pisang goreng. untuk makan malam sendirinya itu menunya apa saja deh? Ada nasi, sayur, ikan, dan tempe goreng. Baik, di sini saya mau mendata untuk yang kedua mengenai food recall. Nah, di mana untuk food recall yang pertama itu kan saya sudah data 2 hari yang lalu waktu hari Senin. Nah, untuk food recall yang sekarang ini 1 hari yang lalu. Nah, untuk menu dari sahur, buka, dan malam hari. Untuk menu sahurnya kita apa saja? Nasi, Apalagi? ikan, sayur, dengan cumi. Nah, untuk bukanya kita apa saja? Es teh manis, donat, Dan bubur kacang hijau. kalau untuk makan malamnya kita sendiri menunya apa? Ada nasi, cumi, ayam, dengan sayur.
FFQ. Menurut Cameron dan Van Staveren dalam NIMAS AYU 2008, merupakan metode atau cara mengukur frekuensi makanan yang bersifat kualitatif dan menggambarkan frekuensi konsumsi per hari, minggu, atau bulan. Sedangkan definisi lain dari FFQ adalah sebagai lanjutan dan checklist pada metode diktari histori dan menanyakan pada responden seberapa sering dan banyak makanan yang dimakan selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya saya tanya kita mengenai FFQ itu seni kualitatif dalam makanan. Nah, untuk makanan pokoknya kita apa-apa saja, nasi dengan ubi. nasi sama ubi. Nah, untuk nasi seberapa sering kita konsumsi? Ada lebih 1 kali atau 1 kali per hari atau 3 sampai 6 kali per minggu atau 1 sampai 2 per minggu atau 1 sampai 2 per bulan. Kalau nasi lebih dari 1 kali per hari. Lebih 1 kali per hari. Kalau untuk ubi sendiri kita konsumsi 1 kali per hari. 1 kali per hari. Untuk lauk hewaninya kita yang biasa kita konsumsi apa-apa saja. Ikan dengan telur. Dan dengan telur, untuk ikan itu seberapa sering juga kita konsumsi? Lebih dari 1 per hari. Lebih dari 1 kali per hari. Untuk telur 1 kali per hari. 1 kali per hari. Lauk nabatinya kita yang biasa kita sering konsumsi apa-apa saja? Tahu dengan tempe. Tahu dengan tempe itu kalau tahu seberapa sering kita konsumsi? 3 sampai 6 kali per minggu. 3 sampai 6 kali per minggu. Kalau untuk tahu sendiri Sama 3 sampai 6 kali per minggu. Untuk sayurnya kita sendiri Ada kangkung dengan bayam. kangkung dan bayam. Kalau untuk bayam sendiri kita konsumsi 1 kali per hari. 1 kali per hari. Untuk kangkungnya kita 1 kali per hari. 1 kali per hari juga. Untuk buahnya kita yang sering kita konsumsi apa? Paya. Paya. Itu kita konsumsi berapa sering? Lebih dari 1 kali per Kalau hari. lebih. Baik, itulah tadi hasil wawancara saya terhadap saudari Dina Novita Jaya mengenai 3 kuesioner yang saya pertanyakan tadi. Yang pertama kuesioner antropometri, yang kedua food recall, dan yang ketiga FFQ. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.